Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 20 Januari, judulnya Implan Pikiran atau Bedah Pikiran. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 22. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Banyak perusahaan saat ini mencoba menghubungkan komputer dengan otak manusia. Para ilmuwan berharap dapat menggunakan komputer untuk mengubah pikiran kita. Beberapa ilmuwan berjanji akan menggunakan komputer untuk membantu orang mengalahkan penyakit. Tentu saja itu ide yang bagus, bukan? Tetapi bayangkan semua cara jahat yang dapat digunakan orang untuk mengendalikan otak manusia dengan komputer ini. Dalam banyak hal, pikiran kita bekerja sama seperti komputer. Hanya saja pikiran kita lebih baik. Setiap hari informasi, pengetahuan, dan ide baru masuk ke otak kita. Informasi ini dapat mengubah pikiran dan perilaku kita. Ketika kita banyak menonton TV, kita melihat cara orang bertindak dan berpikir. Tak lama kemudian, kita mulai berpikir dan berperilaku sama seperti para aktor. Dengan kata lain, seolah-olah pikiran dan ide mereka itu ditanamkan atau implan ke dalam otak kita. Yesus ingin agar kita mengizinkan Roh Kudus yang mengendalikan pikiran kita. Roma 8 ayat 6. Kita dapat memilih agar Roh Kudus mengendalikan kita, atau kita dapat memilih ide-ide manusia yang jadinya mengendalikan kita. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12. Memang kita yang harus memutuskan apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita pelajari, dan ajaran siapa yang harus kita ikuti. Tetapi, kita tidak dapat mengubah hati kita. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kita. Roh Kudus sama seperti dokter yang harus mengoperasi hati kita. Alkitab adalah alat yang ampuh yang digunakan oleh Roh Kudus untuk membantu kita melihat ke dalam hati kita. Ibrani 4 ayat 12 menuliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak dapat mengetahui siapa kita sebenarnya. Hati kita sendiri menipu kita. Yeremia 17 ayat 9. Kata Ibrani untuk kebohongan atau tipu daya adalah akof. Kata ini berarti tanah yang bergelombang yang menyebabkan kita tersandung dan jatuh. Alkitab menggunakan kata ini untuk membantu kita memahami bahwa kita tidak dapat mempercayai pikiran kita sendiri. Kita membutuhkan Alkitab untuk mengubah hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kutipan Roh Nubuat disadur dari In Heavenly Places halaman 164. Kita perlu secara konstan menyadari bahwa pikiran yang murni menghasilkan kuasa dan kekuatan yang mulia, dan menyadari pengaruh buruk dari pikiran jahat. Marilah kita memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang kudus. Biarlah pikiran kita itu murni dan benar. Karena satu-satunya keamanan bagi setiap jiwa adalah pemikiran yang benar. Kita harus menggunakan setiap cara yang telah Allah sediakan bagi kita untuk mengatur dan mengembangkan pikiran kita.
kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kebenaran Kristus akan menguduskan kita, tubuh, jiwa, dan roh, dan kita akan dimampukan untuk mengatasi godaan. Pengendalian pikiran dalam kerjasama dengan Roh Kudus akan memberikan kendali atas perkataan. Inilah hikmat sejati dan akan menjamin ketenangan pikiran, kepuasan, dan kedamaian. Akan ada sukacita dalam merenungkan kayanya kasih karunia Allah. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.